Halo rekan-rekan, kali ini saya akan mencoba unboxing filter air. Di kotaknya namanya Pre-Waterway Protector yang berguna untuk memfilter air PDAM atau air sumur kita dari impurities padatan yang bisa berupa lumut, bisa pasir ataupun lumpur ya. Ini ada buku petunjuknya, filter system. Nah, di sini di petunjuknya digunakan setelah meteran PDAM. Berikut skema instalasi pemasangan prefilter, di mana prefilter sendiri dipasang setelah meteran PDAM atau bisa juga dipasang setelah pompa yang mengisap air dari sumur. Untuk pemanfaatannya bisa teman-teman rasakan seperti di gambar. Berikut peralatan-peralatan yang perlu dipasang prefilter. Yang pertama, float valve atau klep pelampung, kemudian mesin pencuci mobil atau motor yang high pressure, kemudian untuk tandon air juga atau tangki toren, kemudian untuk mesin cuci, untuk peralatan filter air, untuk keran air yang mempunyai saringan di ujung keran seperti ini, untuk shower mandi, shower toilet, lavatory atau keran yang ada di lavatory ini, kemudian untuk peralatan pemancar air yang ada di kebun, kemudian juga untuk toilet, water heater gas, dan juga untuk pompa air. Itulah peralatan-peralatan yang perlu dipasang prefilter agar kinerja peralatan ini semua bisa lebih handal, lebih baik, dan air yang ditampung di ini juga tangki toren lebih jernih. Ini filternya sendiri. Nah, ini bentuk filternya rekan-rekan. Terbuat dari kepala bahan kuningan dan juga bodi transparannya terbuat dari bahan plastik. Ini panah untuk arah alirannya. Dan untuk ukuran drat pipa masuk dan keluarnya ada dua ukuran, drat dalam 3/4 dan drat luar 1 inci. Ini untuk tempat pressure gauge, ukuran 1/4 inci. Sedangkan ini adalah untuk flushing kotoran yang ada di dalam elemen filter cartridge-nya. Cartridge-nya sendiri adalah cartridge yang bisa dicuci, tidak perlu ganti, terbuat dari bahan stainless steel 304. Ini saya coba buka untuk wadah transparannya. Ini adalah arah petunjuk alirannya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Setelah saya buka, bentuknya seperti filter biasa, filter air. Jadi air masuk dari arah inlet, keluar dari lubang ini, kemudian masuk ke dalam wadah, dan airnya terfiltrasi keluar lewat outlet ini. Sedangkan ini terdapat O-ring di bagian cover filternya. Ini filternya saya coba buka. Nah, ini rekan-rekan untuk filternya sendiri. Ukurannya berdasarkan kotak kemasannya adalah 40 sampai 40 mikron. Jadi efektif untuk menyaring kotoran dari ukuran 40 sampai 60 mikron. Nah, ini kelihatannya rekan-rekan untuk kerapatan filternya sendiri. Ini adalah keran untuk flushing kotoran, terbuat dari bahan kuningan juga. Jadi tidak akan terjadi karat. Ini ada O-ring. Jadi kita tidak perlu pasang seal tape lagi. Cukup pastikan O-ringnya terpasang, maka air tidak akan bocor dari sambungan dratnya. Ini kemudian pasang elemennya sendiri. Elemennya akan terkunci otomatis di 4 titik pengunci filternya. Nah, ini ada pengunci filternya 4 titik. Jadi akan otomatis klop ke housing filternya. Ini cara pasang kembali filternya. Hati-hati ya rekan-rekan dalam pasang kembali, harus dipastikan benar-benar lurus ya. Ini ada kunci untuk mengencangkan filternya sendiri. Ini sudah termasuk pada paket pembelian filternya. Kemudian ini adalah bracket filternya pada saat kita memasang di dinding. Jadi cara pasangnya seperti ini rekan-rekan. Kita akan melubangi tembok dan memasang visor untuk kemudian filternya kita gantungkan di bracket yang sudah kita tempelkan di dinding. Bracketnya sendiri terbuat dari bahan plastik. Kemudian di sini juga ada pressure gauge. Di sini saya mengalami nasib sial saja.
dimana pressure gauge yang saya terima sudah pecah ya. Mungkin pada saat pengiriman kebentur housing filter sehingga pecah, namun pressure gauge ini masih bisa dipakai. 0 sampai 4 bar atau range hijau adalah tekanan pemakaian prefilter ini atau operating pressure. Sedangkan range kuning 4 sampai 6 itu sudah over dari tekanan pemakaian, itu sebaiknya jangan dioperasikan filternya. Jadi filter ini efektif dipakai di tekanan 0 sampai 4 bar. Ini ada O-ring. Pada saat kita pasang di kepala filter tidak perlu pemasangan seal tape lagi. Nah, ini juga ada Watermoor yang merupakan paket pembelian filter ini. Ada 2 pasang Watermoor yang akan dipasang di jalur in dan out si water filternya. Ukurannya adalah ukuran 1 inci kali 3/4. Nah, ini sealnya yang akan kita pasang sebelum memasang Watermoornya. Pastikan rekan-rekan memasang sealnya. Ini Watermoornya, drat dalam ukuran 1 inci, drat luarnya ukurannya 3/4 inci. Rekan-rekan bisa langsung pasang fitting di sini atau bisa menggunakan reducer seperti ini. Jadi ini langsung dikonek ke shock drat. Itu ya rekan-rekan. Dan masangnya juga tidak boleh mentok sampai ke sini karena kita kasih ruang untuk bisa buka Watermoornya. Jadi mungkin ya bisa seperti ini ya. Nah, jaraknya kita harus kasih jarak space main seperti ini. Atau bisa juga ini langsung pakai fitting yang 1 inci seperti ini. Ini 1 inci. 1 inci. Ini kalau misalnya permanen, tidak akan dibongkar pasang lagi. Jadi rekan-rekan bisa pasang fitting 1 inci seperti ini. Ini tinggal disambung ke pipa ya. Nah, ini rekan-rekan tampilannya kalau filter ini sudah disambung dengan shock drat lurus 3/4 inci. Shock drat dalam ya, bukan shock drat luar. Nah, seperti ini rekan-rekan tampilannya jika menggunakan shock drat elbow 3/4 inci. Rekan-rekan bisa pasang koneksi seperti apa tergantung kondisi perpipaan dari rekan-rekan sekalian. Jadi ini saya akan mencoba menunjukkan cara pemasangan filternya. Filternya saya tempatkan setelah meteran air PDAM dan tepatnya sebelum instalasi pompa dan tangki toren di rumah saya. Ya rekan-rekan, ini saya pasang seal tape dulu di sisi inletnya. Kemudian di sisi outlet. Kemudian saya pasang koneksi elbow shock drat kanan kiri. Di sini saya memastikan apakah koplingnya bisa main, bisa dibuka. Kemudian saya pasang housing filternya. Dilanjutkan dengan pemasangan pressure gauge. Rekan-rekan juga bisa memilih filter tanpa pressure gauge. Di sini pressure gauge-nya hanya berfungsi untuk mengetahui pressure kerja dari si pre-filternya aja. Ini kemudian saya kasih lem PVC. Kemudian saya sambungkan ke elbow shock drat. Begitu juga dengan sisi outletnya. Kemudian saya di sini memakai screwdriver ukuran 6 mili. Kemudian saya membuat lubangnya di dinding yang akan saya tempelkan pre-filter. Kemudian saya potong pipa untuk jalur inletnya
kemudian juga untuk jalur outletnya. Kemudian saya memotong pipa setelah meteran air. Setelah airnya habis saya kasih lem. Kemudian saya masukkan lagi ke koneksi elbow. Kemudian setelah semua tersambung, saya membuka aliran air. Ya, ini hari pertama saya pasang pre-filternya, sudah langsung nampak lumpur yang tersaring di elemen filternya. Kemudian saya flush dulu agar lumpur tersebut bisa keluar. Nah, ini rekan-rekan kondisi filter setelah 4 hari pemakaian, dimana sudah banyak lumpur yang menempel di pre-filternya. Saya coba flush, ternyata lumpurnya sudah tidak bisa keluar lagi dari elemennya sendiri, maka saya putuskan untuk membuka filternya. Membersihkannya cukup disikat aja rekan-rekan ya. Kemudian kita mengaplikasikan aliran balik agar lumpur yang terjebak di mesh filternya bisa keluar. Oke rekan-rekan, sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen ya rekan-rekan. Terima kasih.